hanya segelintir orang ini. Nona muda tertua, Anda harus kembali. Keluarga Yun membutuhkan Anda. Kalian yang memaksaku datang ke sini. Sekarang korang suruh aku balik kawin ganti orang. Itu masih kamu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kematian ibumu saat itu. Bukankah Anda diam-diam menyelidikinya? Grup Yon yang didirikan oleh ibumu. Apakah Anda rela membiarkan orang lain mengambil untung darinya begitu saja? Aku pasti akan menyelidiki kebenarannya secara menyeluruh. Segala sesuatu yang menjadi milik ibuku. Aku akan mengambil semuanya kembali. Aku akan pergi sebentar dulu. Mengenai masalah ini, kalian teruskan penyelidikan. Yunsi, Zhao Shufen ibu tiri Yunsi. kamu akhirnya kembali. Bibi harus mengirimmu ke pedesaan saat itu. Itu benar-benar tidak terhindarkan. Situasi keluarga sedang tidak baik. Sekarang setelah kamu kembali, keluarga kita akhirnya bisa bersatu kembali. Jadi haruskah aku memanggilmu Bibi? Atau Ibu Tiri? Begitu kau kembali, kau menyebabkan ibuku terluka. Wanita kejam. Benar-benar udik. Kau dan orang vegetatif itu. Yun Yong nona muda kedua dari keluarga Yun. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Kau dan orang vegetatif bisu itu. Bukankah kalian lebih cocok? Orang yang kau nikahi sekarang adalah keluarga Ken yang sangat kaya. Tuan muda Ken itu, meskipun dia sekarang adalah orang vegetatif, menikah ke dalam keluarga itu. Kaulah si bajingan rendahan yang menikah di atas derajatmu. Kalau begitu kau nikahi saja dia sendiri. Bukankah itu pasangan yang sempurna? Kenapa kamu masih melontarkan begitu banyak omong kosong? Bagaimanapun juga, dia harus menikah cepat atau lambat. Nah, jika memang begitu, kau bisa membiarkan putrimu menikah dengan keluarga kaya. Mengapa aku harus mendapat keuntungan darinya? Adakah ibu sepertimu? Dasar jalan kecil, lepaskan aku. Shufen, Lihatlah putri baikmu. Aku hanya mengucapkan beberapa patah kata padanya. Dan dia bahkan berani melayangkan tangan padaku. Yunsi, aku ayahmu. Yun Xianxing ayah dari Yunsi. Jika aku menyuruhmu menikah, kamu harus menikah. Aku bisa menikah tapi, kembalikan perusahaan ibuku. Grup Yun adalah hasil jeripayah ibuku seumur hidup. Aku sama sekali tidak akan membiarkannya jatuh ke tanganmu. Yunsi, perusahaan ini juga milikku dan ibumu. Hasil kerja keras bersama. Tentu saja, kamu adalah putri kami. Jika kamu ingin kembali dan mengelolanya bersama, itu juga tidak masalah. Setelah kamu menikah dengan keluarga Qian, kamu bisa kembali untuk belajar kapan saja. Aku tak nak balik syarikat belajar mana, Cil. Yang kuinginkan adalah grup Yun yang didirikan oleh ibuku. Aku ingin merebut kembali semua yang menjadi milik ibuku. Untuk mengambil kembali perusahaan ibuku, aku harus menggunakan keluarga Qin sebagai batu loncatan. Kepala keluarga Qin. Qin Ruansheng. Aku ingin melihat dengan tepat, orang macam apa suamiku ini. Pria seperti itu, malah menjadi orang vegetatif, Qin Ruansheng tuan muda tertua dari keluarga Qin. sungguh menyia-nyiakan hal yang baik. Aku perlu menguji, apakah ini nyata atau palsu. Mungkinkah keadaan vegetatif yang nyata? Biar ku coba. Tidakkah kau lelah berpura-pura selama ini? Sekarang hanya ada kita berdua di sini. Kau bisa bangun sekarang. Meskipun kau berpura-pura dalam keadaan vegetatif, tubuh ini benar-benar memiliki racun. Jika ini terus berlanjut, kau akan hidup paling lama 5 tahun lagi. Kau pura-pura vegetatif nak jaga diri.
Kau cukup pintar. Racunmu, aku bisa membantumu menyembuhkannya. Tapi, kita perlu bekerja sama. Jika kau terus berpura-pura, aku harus mengambil tindakan. Kau cukup berani. Siapa yang mengirimmu? Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengirimku. Bicaralah. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku bisa membantumu detoksifikasi, tapi aku punya syarat. Kau bisa melakukan detoksifikasi. Mengapa aku harus mempercayaimu? Itu mudah. Kau bisa mencobanya. Sepertinya, pernikahan Chomsky itu berguna juga pada akhirnya. Malam ini adalah malam pernikahan mereka. Jaga di sini baik-baik. Tidak ada yang diizinkan masuk. Ya, Apakah kau lupa apa yang kakak katakan sebelumnya? Hari ini adalah malam pernikahan kita. Dalam kondisimu, kau masih ingin melakukan itu. Sepertinya, aku perlu menyelidiki wanita ini secara menyeluruh. Xiaoxi, barang-barang untuk kunjungan balasanmu hari ini sudah disiapkan semua untukmu. Kakek, sebenarnya tidak perlu. Dokter sudah datang lebih awal. Dan bilang kondisi Ruansan sudah hampir pulih. Tidak akan lama lagi sebelum dia bangun. Gadis liar Yunsi itu. Aku belum menyelesaikan urusanku dengannya dari terakhir kali. Jika dia berani kembali hari ini, aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Tuan Mudakin, apa yang kau lakukan berpakaian seperti ini? Apa yang kau lakukan? Aku menemani istriku ke rumah orang tuanya. Apakah ada masalah? Kau sebaiknya bersikap baik. Kita akan mengurus urusan kita sendiri. Jika kau memprovokasiku, penyakitmu tidak akan membaik. Temperamen yang cukup. Aku memberitahumu. Aku sedang menjalankan tugas suamiku. Kau sebaiknya berhati-hati. Jangan biarkan mereka mengenalimu dan merusak rencanaku. Jangan khawatir. Keluarga kecil tak berarti seperti keluarga Yun. Bahkan tidak pantas bertemu denganku. Nyonya Nona. Kenapa kau begitu gelisah? Bicaralah saja. Nona Sulung. Aku di sini. Nona Yunsi sudah kembali. Kukira itu sesuatu yang penting. Dia kembali lalu kenapa? Apa kau berharap aku pergi menyambutnya secara pribadi? Tidak perlu. Aku punya kaki. Bisa masuk sendiri. Jangan pikir sebab kau kawin keluarga Ken, kau menjadi seseorang yang istimewa. Kau hanyalah gadis yang tidak beradab. Berhentilah memiliki mimpi burung pipit menjadi burung finik. Tamparan ini untuk memberitahumu. Aku adalah Nyonya Qin sekarang. Kepala pelayan. Di mana Yun Shansing? Panggil dia keluar. Kepala pelayan. Ya. Xiaoxi sudah kembali. Ayah. Lihatlah sikapnya. Sangat tidak sopan. Diam. Bersikaplah masuk akal. Jangan selalu membuatnya marah. Aku di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Jangan terburu-buru. Ayo, beritahu ayah. Bagaimana kabarmu di sana? Apakah mereka memperlakukanmu dengan baik? Jangan ganti topik. Mari kita jelaskan transfer perusahaan dulu. Baru kita bisa mengobrol. Kamu tidak mengerti masalah perusahaan. Ayah mengelola perusahaan dengan sangat baik. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Dan kamu masih bisa menjadi bos. Mengapa perusahaan harus diberikan padanya? Dia sudah menikah. Jadi kau mencoba menarik kembali kata-katamu. Ayahmu hanya takut kau akan ditipu. Jadi dia membantumu mengelola perusahaan. Jangan bilang, kau masih tidak mempercayai ayahmu. Aku hanya tidak mempercayai kalian semua. Biar ku beritahu Yunsi. Dari awal sampai akhir, kami tidak pernah berniat memberikan perusahaan itu padamu, pengawal. Apa kau masih berpikir bahwa dengan kembali, kau bisa mengambil perusahaan keluarga Yun? Kurasa kau pasti sudah gila. Pengawal, usir dia untukku. Beraninya kau.
Aku bahkan berani mengambil alih perusahaan ibumu. Kenapa aku harus takut padamu? Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Apa kau benar-benar berpikir Tuan Tua Ken akan bermusuhan dengan keluarga Yun demi dirimu? Pengawal, serang. Kau, apa yang kau lakukan? Jika kau berani menyentuhku, ayahmu tidak akan memaafkanmu. Putri durhaka, coba sentuh dia. Yunsi, dasar jalan kecil. Pelacur, siapa yang kau panggil begitu? Kau mencari mati. Kau bajingan kecil. Beraninya kamu melawanku. Ayah, jangan biarkan dia lolos. Apakah kalian semua tidak berguna? Maju bersama. Maju. Ini sekelompok orang tak berguna. Aku sedang membereskan masalah ini. Beraninya kau menyentuh nyonya muda. Jensing, Yunsi, kau sudah keterlaluan. Kau bahkan memukul ayahmu sendiri. Tuan besar kami berkata, siapapun yang berani menyentuh nyonya muda, berarti melawan keluarga Qin. Yunsi, memangnya kenapa kalau kau menikah dengan keluarga Ken? Kau hanyalah pengantin pengganti. Ketika aku kembali, aku akan memberitahu Tuan Tua Ken bahwa Yunsi hanyalah udik. Itu hanya akan membawa rasa malu bagi keluarga Kenmu. Tuan kami juga berkata, selama nyonya muda bersedia, apa salahnya memberikan perusahaan Yun padanya? Aku beri kau 1 detik. Tanda tangan atau tidak? Aku akan menandatanganinya. Mari kita pergi nyonya muda. Kau suruh aku planka. Nak berurusan dengan kau macam makau ga? Jika kau terus menatapku, aku akan membutakanmu. Jika kau tidak ingin mati, berhenti mengoceh. Jika kau ingin aku menyembuhkanmu, kau harus bekerja sama denganku. Aku berada di keluarga Qin hanya untuk mencari tempat tinggal gratis. Di dalam kartu ini, ada 1 miliar. Hadiah tunang kakak janji kau mas 1. Karena memang begitu. Sebagai gantinya, aku akan mengobatimu. Pengobatan. Aku tidak mau disuntik. Tidak mau disuntik. Tidak mau disuntik, tidak mau disuntik. Bos, kau akhirnya mengangkat telepon. Kami baru saja menerima kabar. Yen Jansing Gunayun Yurapat keluarga Gau. Dia mungkin Naguna Gau tekan kau. Aku mengerti. Aku akan berhati-hati. Kalian semua juga harus lebih memperhatikan akhir-akhir ini. Baiklah, kalau begitu bos. Ada apa? Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Jangan terlalu dekat denganku. Apakah kau takut padaku? Kenapa aku harus takut padamu? Jangan lupa nyawamu masih ada di tanganku. Xiao Xi, Apa yang kau lakukan? matamu benar-benar indah. Qin Ruansheng, lepaskan aku. Jika kau tidak melepaskanku, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Xiao Xi, bagaimana denganmu? Kalau tidak panggil aku suami, kalau tidak panggil aku sayang. Kurasa Qin Ruansheng sudah bagus. Kau. Apakah kau mencoba membunuh suamimu sendiri? Tuan muda sudah bangun. Saat ini tampaknya tidak ada yang salah secara serius. Bagus, bagus. Ini sungguh. Lalu kita menunjukkan kekuatan ilahi mereka. Kakek gila kau tidak akan bangun. Ayo. Dia adalah menantumu. Bintang keberuntungan keluarga kita. Setelah dia menikah masuk, kau bangun. Kakek, Xiao Sheng baru saja bangun. Dia masih butuh waktu untuk istirahat dan pulih. Kurasa, mari kita tidur di kamar terpisah untuk saat ini. Tidak. Baru menikah. Bagaimana bisa kalian tidur di kamar terpisah? Kakek, masalahku dan istriku. Mari kita bicara berdua saja. Kau harus istirahat dulu. Baiklah. Berkomunikasi lebih banyak. Istirahat yang cukup. Istri. Ini agak berlebihan. Kita baru saja menikah. Bukankah itu tidak pantas?
Qin Ruansheng. Aku sudah tidur di sofa selama ini. Kalau begitu aku benar-benar telah menyakiti istriku. Mulai hari ini, kita berdua akan tidur di ranjang yang sama. Jangan khawatir. Kalau aku pasti tidak akan khawatir. Kau memanfaatkan atau mengambil keuntungan dariku. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskannya. Apa yang kau lakukan? Qin Ruansheng. Aku bisa menyelamatkanmu. Dan aku bisa membunuhmu. The film was translated. Qin Ruansheng sudah bangun. Aku dengar, keluarga Qin mengadakan perjamuan kecil. Mereka bilang itu untuk merayakan ulang tahun Tuan Muda Qin. Ibu, ini semua salahmu. Kau tidak membiarkanku menikah dengannya saat itu. Jika aku menikah dengannya, apa hubungannya dengan Yunsi sekarang? Jensing, katakan padaku Tuan Muda Qin tiba-tiba bangun. Mungkinkah dia cacat? Ibu, mengapa kau belum mengerti juga? Apakah Tuan Muda Qin cacat atau tidak? Jalang itu masih istrinya yang sah dan bisa mewarisi hartanya. Jensing, kita harus memikirkan cara. Kita tidak bisa membiarkan Jalang kecil itu mengungguli kita. Jangan kau lupakan, Jalang kecil itu saat itu menggunakan identitas Xiao Yuko untuk menikah dengannya. Ketika saatnya tiba, kita akan menimpakan semua ini pada Jalang kecil itu. Katakan saja, Xiao Yu sedang tidak enak badan saat itu, yang memungkinkannya untuk merebut kesempatan. Jalang hak apa yang kau miliki untuk bersaing denganku? Gembel. Berbaring di tanah berpura-pura mati. Bukankah kau tadi sangat agresif? Rok ini harganya 50.000. Aku rasa kau tidak mampu membayarnya. Itu sebabnya kau pura-pura mati di sini kan? Ini keterlaluan. Apakah punya sedikit uang itu masalah besar? Mengapa kamu mempermalukannya seperti ini? Kulihat wajah gadis muda itu tidak terlihat baik. Panggil polisi. Kau tidak tahu dia hanya berpura-pura. Kau ingin membelanya. The film Bayar was dulu uangnya translated untuknya. and narrated by M Media. Di mana manajernya? Cepat panggil ambulans. Dia mengalami serangan jantung. Jadi itu kau berpura-pura menjadi orang baik di sini. Kenapa panggil ambulans? Kalau kau tanya aku, kau harus panggil polisi. Manajer. Dia tidak bernapas. Apa? Xiaoran? Xiaoran, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Dia punya riwayat penyakit jantung koroner. Baiklah, Xiaoran. Xiao Shufen, cara dia mengajarimu menggertak orang lain dengan pengaruhmu. Sombong dan tidak masuk akal. Jika bukan karena penyelamatan tepat waktu barusan, kamu akan menjadi seorang pembunuh. Kenapa kau memukul adikmu? Jangan coba-coba mengaku kerabat. Aku tidak punya saudara perempuan yang sombong dan tidak masuk akal. Yunsi, aku memberitahumu, kau biasanya menindas adikmu itu satu hal, tapi hari ini kau bahkan memukulnya. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau adalah nona muda keluarga Ken, kau bisa bertindak sembarangan. Aku memberitahumu, aku tidak takut padamu. Nona, kau sangat mengganggu bisnis kami. Keamanan, usir dia keluar. Apakah ini sikap pelayananmu? Tuan muda, nyonya muda ada di bayi Imam dan terlibat perselisihan dengan seseorang. Ayo kita tonton pertunjukannya. Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Beraninya kamu menyentuhku. Ketuamu Chen Chou harus menyajikan teh untukku. Kamu tidak pantas. Kau pikir kau pantas mengenal ketua kami? Kami mohon maaf, kami akan segera menanganinya. Kamu, dasar orang rendahan yang sombong. Kamu bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Kamu masih berani menyentuhku. Reputasi keluarga Yun kami telah sepenuhnya dipermalukan olehmu. Benar-benar gadis liar dari pedalaman. Baiklah, kamu berani menantang batas kesabaranku. Aku ingin lihat, apakah Yun Sensing masih bisa melindungimu kali ini? Jangan khawatir, semua orang akan mendapatkan bagiannya. Dasar Jalang, aku akan menuntutmu atas penyerangan yang disengaja. Silakan saja menuntut, takut padamu. Hi Chen Chou, segera turun ke sini. Aku diganggu di malmu. Wanita ini benar-benar mengenal Ketua Chen. Bagaimana mungkin dia mengenal Ketua Chen? Kalau menurutku, dia hanya berpura-pura. Ketua Chen, tapi ketua grup miliaran dolar kami. Bukanlah seseorang yang bisa ditemui oleh orang biasa sepertinya. Kalian cepat seret dia pergi. Chen Chou, apakah ini karyawan yang kamu latih? Semua pembuli guna kenalan Ji. Kurasa malmu. Tidak perlu buka lagi. Ya, Anda benar. Saya pasti akan memperkuat pelatihan mereka dalam hal ini. Saya jamin lain kali, hal yang sama tidak akan terjadi lagi. Ketua Chen, keluarga Yun kami adalah pelanggan utama mal Anda. Apa maksud Anda dengan itu? Melindunginya dan mengabaikan saya.
Yunsi, saya kira kamu begitu berani karena suatu hal. Ternyata kamu adalah simpanan orang lain. Apa? Keluarga Qin masih belum bisa memuaskanmu. Sekarang kamu menempel pada ketua Chen. Diam! Siapa yang memberimu keberanian untuk memfitnah Nona Yunsi? Nona Yunsi adalah penyelamatku. Memfitnah Nona Yunsi sama dengan memfitnahku. Ingat ini, mulai sekarang ibu dan anak ini dilarang memasuki mal kami. Selain itu, barang yang rusak harus diganti 10 kali lipat. Xiao Shufen, semua akan diselesaikan satu persatu. Menurutmu seberapa besar peluangmu? Ada beberapa hal yang tidak aku katakan atau lakukan, tetapi kamu terus menantang kesabaranku. Karena itu masalahnya, aku juga tidak akan bersikap lunak padamu. Ibu? Ibu ada apa? Jangan menakutiku, Ibu. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Nona Yon, tolong bayar hutang Anda kepada kami sebelum Anda pergi. Kenapa aku harus memberi ganti rugi? Bukan hanya aku yang merusak pakaian itu. Mengingat, Anda sering berbelanja di toko kami. Toko kami tidak ingin memperburuk keadaan. Tetapi jika Anda mempertahankan sikap ini, saya harus menelepon Tuan Yun secara pribadi. Saat itu surat pengacara juga akan dikirimkan. Bos, tidakkah menurut Anda saya tampil cukup baik hari ini? Tempat saya menjalani operasi terakhir kali. Sudah pulih dengan baik. The film was Apakah Anda ingin translated memeriksa efek and pemulihannya? narrated Tidak by tertarik. M-Media. Enya. Baiklah, kalau begitu saya... Shioshi, Besaksian. Mari kita makan bersama. Yun Shenxing. Sampai kapan kamu akan terus memanfaatkanku? Keluar. Kenapa aku harus keluar? Seorang suami memasuki kamar istrinya. Bukankah itu hal yang wajar? Dan secara logika, kita berdua seharusnya tidur bersama. Aku akan mengatakannya lagi. Keluar. Siapa yang membuat istriku kesal? Suamimu akan membereskannya untukmu. Apa yang perlu dibicarakan antara kamu dan aku? Bahkan jika seseorang membuatku marah, apa hubungannya denganmu? Sekarang juga segera, tinggalkan kamarku. Dan kau bilang kau tidak marah. Kau jelas-jelas marah. Ada apa? Suamimu tidak banyak bersamamu 2 hari terakhir ini. Jadi kau tidak senang. Kamu, Baiklah. Lihat aku. Aku tahu. Kau tidak tega melihatku mati. Jadi kau tidak perlu mengatakan kata-kata kasar padaku. sudah kubilang sebelumnya, jauhi aku. Kalau tidak aku akan mengirimmu ke neraka. Jadilah pintar, jangan memprovokasiku. Kau jelas-jelas yang memprovokasiku lebih dulu bukan? Jika kau tidak menyelamatkanku, aku pasti sudah berada di neraka, sekarang bukan. Jadi hidupku adalah milikmu. Kau harus bertanggung jawab atas diriku. Yunsi. Aku jaga kau macam nyawa sendiri. Aku tak biar kau sakit sikit pun. Jadi hatimu harus belajar menerimaku terlebih dahulu. Baiklah, aku tidak peduli kau mau atau tidak. Aku akan menjadikan seluruh dunia musuh demi dirimu. Aku telah memilihmu. Kaulah untuk seumur hidup ini. Tidak peduli siapapun itu. Itu tidak mungkin untuk merebutmu dariku. Sedangkan aku ingin menjadi penghuni tetap di hatimu. Gila. Hanya muda berencana untuk merebut kembali keluarga Yun. Dan identitasnya di balik itu. Bahkan lebih misterius dari yang kita bayangkan. Sangat bagus. Hanya dengan begitu, dia bisa layak untukku. Oh ya, kamu terus menyelidiki segala sesuatu tentang dia. Aku ingin tahu setiap detailnya. Lalu, bagaimana kita harus menangani Qin Rongshen? Karena dia memilih untuk menyerangku. Kalau begitu mari kita tidak sungkan. Panggilan teleponnya sudah selesai. Kamu sudah lelah sepanjang hari. Mari kita kembali dan beristirahat. Ada apa? Mengapa begitu tidak senang? Aku tidak merasa tidak senang. Istri. Apakah ada yang salah? Kamu harus memberitahuku. Lepaskan aku. Kamu baru saja berada di aula perjamuan. Bukankah kamu sangat tangguh? Ada apa? Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku ingin kamu menciumku. Baiklah. Tapi apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan mengganggumu. Ingat saja. Aku selalu di pihakmu. Qin Ruansheng. Seberapa banyak yang kau ketahui tentangku? Aku sedang dalam proses belajar. Namun, itu tidak penting.
Yang penting adalah, kamu adalah wanitaku. Selanjutnya, aku ingin berurusan dengan keluarga Yun. Aku bisa membantumu. Kamu harus ingat. Kamu adalah wanitaku. Aku adalah suamimu. Apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya bersama. Aku bisa memberimu rasa aman. Baiklah. Apa yang terjadi tadi malam? Saya tahu semua tentang itu. Kamu telah disalimi. Kakek, apakah kakak tidak menyalahkanku? Aku merusak pesta ulang tahun Xiao Sheng dan membuat keluarga Qin kehilangan muka. Ini semua hanyalah masalah kecil. Tadi Film malam, was translated mereka memang and terlalu berlebihan. narrated by M Media. kamu telah disalimi. Awalnya, saya memang ingin Xiao Xing bangun. Dan agar kamu menikahinya demi keberuntungan, itu karena saya terlalu egois. Jangan khawatir. Mulai sekarang siapapun yang berani menindasmu, kakak akan membelamu. Orang-orang Yun Si ada di luar, mengakuisisi saham keluarga Yun yang tersebar. Pergi bantu dia. Ya, Kakak Si, ini yang aku kumpulkan. Semua saham tersebar grup Yin, total 15%. Jensing, bukankah masalah pemasok belum diselesaikan? bagaimana masalah itu bisa diselesaikan? Darahnya belum tersedia. Baru-baru ini, banyak orang telah menjual saham dengan harga rendah. Jika ini terus berlanjut, grup Yun akan tamat. Shufen, bagaimana kalau kita menjual grup Yun? Perusahaan ini punya terlalu banyak masalah. Itu tidak bisa dipertahankan lagi. Setidaknya jika kita menjualnya sekarang kita masih punya uang. Kalau tidak pada saat itu, tidak akan ada yang tersisa. Tidak Jensing, kita bekerja sangat keras saat itu. Untuk mengakuisisi grup Yin, bagaimana kita bisa dengan mudah melepaskannya? Bagaimana situasi perusahaan sekarang? Kamu bukannya tidak tahu. Jika ini terus berlanjut, kita benar-benar tidak akan punya apa-apa lagi. Tapi, kerja keras seumur hidupmu, semuanya ada di sini. Kita harus tetap memikirkan cara. Singkatnya, kita tidak bisa menyerahkan grup Yin kepada jalan itu. Kurasa, mungkin saja dia yang menyebabkan masalah. Putri durhaka ini. Kamu benar. Kita tidak bisa membiarkannya berhasil. Yunsi, grup Yun punya masalah. Kamu adalah pemegang saham. Kamu harus memikirkan solusi bersama semua orang untuk menyelesaikan masalah. Kembalikan grup Yin padaku. Mungkin, aku pikir nak biar kau duduk syarikat. Atau pergi dengan bermartabat. Jika kau tetap keras kepala, kau akan menanggung akibatnya. Apakah mereka memakan umpan? Bos, itu persis seperti yang kamu pikirkan. Yun Shenxing menjual Xiao Shufen dan Yun Yu masing-masing 5% saham. Jika dia tahu cara mengelola, grup Yun tidak akan gagal untuk bangkit. Baiklah, ikan sudah memakan umpan. Bersiaplah untuk menebar jaring. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Apa sebenarnya masalahmu? Kamu menjual sahamku dan saham Shouyu, dan kamu juga tidak memberitahu kami. Aku memberimu saham-saham itu sejak awal. Aku akan menjualnya jika aku mau. Jika kamu tidak rela berpisah dengan saham itu, kenapa kamu tidak menyuntikkan modal ke perusahaan selama bertahun-tahun? Yang kamu lakukan hanyalah menghabiskan uang. Apakah kamu pernah mengeluarkan satu sen pun untuk perusahaan ini? Dari mana aku akan mendapatkan lebih banyak uang? Terakhir kali kamu bilang perusahaan punya kebutuhan mendesak, dan kamu mengambil 5 juta. Sekarang aku bahkan jarang pergi ke salon kecantikan. Baiklah. Halo pengacara Chen. Saya ingin bertanya. Kapan pemegang saham baru ini akan tiba? Berapa lama lagi kita harus menunggu? Terlambat untuk pertemuan pertama mereka. Mereka jelas sama sekali tidak menghormati kita. Tepat sekali. Terlalu lancang. Apa yang masih kita tunggu? Mari kita mulai rapat dan lakukan pemungutan suara. Ketua Yun benar. Terlalu sombong. Begitu banyak dari kita. Menunggu hanya untuk dia. Semuanya, harap tenang. Bagaimana kalau begini? Saya sarankan. Apa yang kau sarankan? Apa yang kamu lakukan? Keluar. Kita sedang rapat sekarang. Apapun itu kita bisa membahasnya setelah rapat. Aku adalah orang yang kau tunggu. Apakah kau tidak mengerti? Apakah kau tidak ingin mundur? Yunsi, beraninya kamu berkomplot melawanku. Jangan lupa aku adalah ayahmu.
Kapan kau pernah memperlakukanku sebagai putrimu? Kamu hanya memiliki 30% saham. Itu tidak menjadikanmu pemegang saham utama. Dan kamu pikir kamu bisa mengambil kembali grup Yon dengan itu. Kamu sedang bermimpi. Lihatlah baik-baik. Siapa sebenarnya pemegang saham terbesar dari grup Yon? Bagaimana bisa kamu memiliki begitu banyak saham? Dunia ini pada dasarnya adalah tentang hukum rimba. Yon Shenxing, apa kau benar-benar berpikir kau bisa bertahan di posisi ini seumur hidup? Bagaimana kau menipu ibuku untuk mendapatkan sahamnya saat itu? Aku yakin kau belum lupa. Yonsi, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ibumu memberiku saham-saham itu. Kau pikir aku tidak punya bukti? Jika aku menunjukkan bukti itu, Yon Shenxing, kau tidak akan pernah lagi punya kesempatan untuk bangkit. Cukup Xiaoxi. Dia ayahmu. Dengan melakukan ini, bukankah kamu hanya mempermalukan kita? Kita semua keluarga. Bagaimana mungkin ayahmu tidak peduli padamu? Kalau tidak, dia tidak akan memberimu 30% saham setelah pernikahanmu kan? Apa dia benar-benar memberikannya padaku? Kamu, jangan memfitnahku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tahu. Mengirimmu ke pedesaan saat itu, kau membenci kami karenanya. Tapi, apa hubungannya dengan ayahmu? Jika kau ingin membenci, benci saja aku. Bukti. Aku punya banyak. Kakak, aku benar-benar tidak sabar. Selama kakak perempuan masih di sini, maka aku tidak akan bisa secara sah bersamamu. Itu akan segera terjadi. Penyakitnya saat ini cukup parah. Setelah beberapa saat lagi, ketika dia meninggal, perusahaan ini akan menjadi milikku. Maka kita bisa tenang bukan? Bagus sekali. Dasar kau. Jangan sentuh aku di sana. Anak tidak berbakti. Bukankah kau bilang tidak ada yang tahu apa-apaan ini sekarang? Yunsi, kau benar-benar jahat. Dibandingkan denganmu, aku masih jauh tertinggal. Kau benar-benar sangat ingin saudara perempuan mati. Kau menggelapkan dana perusahaan. Setidaknya 500 juta kan? Jangan berpikir bahwa hal-hal yang telah kau lakukan ini tidak diketahui oleh siapapun. Bukti-bukti ini seharusnya cukup untuk membuatmu mengakui kesalahanmu kan? Tidak mungkin. Kau menjebakku. Aku lihat kau sama sekali tidak tahu di mana letak kesalahanmu. Apa tidak ada yang pernah mengajarimu bahwa seseorang harus jujur dan berani mengakui kesalahan? Karena kau tidak berani mengakuinya. Kalau begitu mari kita verifikasi. Kau bilang kau tidak menggelapkan dana perusahaan. Kalau begitu gunakan kartu identitasmu untuk memverifikasi kartu ini. Telepon. Lakukan panggilan itu di depan kita semua. Jika rekening ini terbukti milikmu, kau segera keluar dari grup Yon. Bawa putri kebencianmu dan keluar dari keluarga Yon. Cepat telepon. Benar. Pantas saja saya baru-baru ini menemukan begitu banyak utang macet di perusahaan. Telepon sekarang. Kalau tidak kami akan memanggil polisi. Halo, kami adalah Swiss Bank. Ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Tidak peduli seberapa besar kau membenciku. Aku masih istri sah ayahmu. Aku adalah ibumu. Bukankah kau bilang, aku tidak bisa menunjukkan bukti? Sekarang aku sudah menunjukkan buktinya. Apa? Apa kau marah karena malu? Ibuku adalah saudara perempuanmu. Saudara kandungmu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku Yongsi akan menjadi direktur baru Grup Yon dan akan memimpin Grup Yon menuju puncak yang baru. Sebagai hadiah selamat datang untuk semua orang, Grup HT akan menjadi mitra kita. Aku harap kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Pasti menyenangkan. Apel. HT adalah milikin Ruanshen. Ya Tuhan, HT adalah perusahaan internasional besar. Itu termasuk dalam 500 perusahaan teratas global. Saya tidak menyangka dalam di baliknya adalah Qin Ruanshen. Kita kaya sekarang. Yonsi, Ketua Yon, Grup Yon kita akan bergantung padamu mulai sekarang. Kami akan mengikuti Ketua Yon, dan kita akan makmur. Kamu dan ibumu benar-benar mirip. Grup Yon kita dapat dikatakan bahwa ibumu membangunnya sendiri. Hanya saja setelah dia pergi, Grup Yon terus menurun. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Bagus. Ketua Qin,
Saya menantikan kerja sama kita yang akan datang. Yunsi, apa yang kau lakukan? Yunsi, kau gila. Kenapa kau melempar pakaianku? Melempar tasku? Kau gila. Apa aku terlihat gila bagimu? Karena aku sudah kembali ke keluarga Yun. Semua yang ada di sini adalah milikku. Yunsi, jangan keterlaluan. Mengapa kau masih berdiri di sana? Lihatlah bagaimana dia membuat kami ibu dan anak marah sampai seperti ini. Baiklah Yunsi. Mengapa kamu kembali untuk menimbulkan masalah? Tujuanmu sudah tercapai. Kita semua adalah keluarga. Mengapa kamu harus membuatnya begitu canggung? Keluarga, kau tidak pantas mendapatkannya. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk memberitahu kalian semua. Mulai hari ini dan seterusnya, tempat ini milikku Yunsi. Pengawal, seret mereka keluar. Kamu. Anak tidak berbakti. Ibu, Tuan Muda Kia, kami menemukan beberapa hal kan bahwa setelah Nyonya Muda dikirim kembali ke pedesaan tahun itu, seorang pria tua yang tinggal di sebelah sebenarnya adalah tabib terkenal Tuan 18. Keterampilan medis Nyonya Muda dipelajari darinya. Jadi, Nyonya Muda bukanlah murid langsung Yun Shijiu, tapi Yun Shijiu adalah Nyonya Muda. Apa? Apakah kamu merindukanku? Apakah kamu merindukanku? Aku bertanya padamu, apakah kamu merindukanku? Oh ya, kita. Haruskah kita pergi keluar dan bersenang-senang besok? kemana? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan mengatur semuanya. Kita sudah bersama begitu lama. Tapi kita belum bersenang-senang bersama. Kakak Si, Mengapa di mana-mana? Aku pergi seseorang mengganggu aku dan istriku. bukankah ini Yunsi ketua Yun? Kenapa? Kamu tahu aku menjadi selebriti internet dan datang ke sini untuk menumpang ketenaranku. Sejak Yun Yu ini diusir dari perusahaan olehmu terakhir kali, dia memulai bisnisnya sendiri. Dia bahkan terlibat dengan keluarga Oyang dan menjadi semacam selebriti internet. Sial, ayo pergi. Kamu sudah menumpang ketenaranku dan sekarang kamu ingin pergi. Tidakkah kamu tahu, kami sedang syuting di sini dan menyewa tempat ini. Apakah itu sebabnya kamu datang ke sini untuk menumpang popularitasku? Ini adalah resort. Sewa kami terbatas. Jadi kami hanya menyewa area ini. Mereka belum tentu ada di sini untuk menemui kita kan? Niat mereka sangat jelas. Kenapa kamu tidak cepat mengusir mereka? Ketika Oyang Lu tiba nanti, mari kita lihat berapa lama dia bisa pamer. Ini adalah orang yang bertunangan dengan Tuan Muda Ken. Oyang Lu, bukankah itu dia? Oyang Lu cantik. Berasal dari keluarga baik-baik dan cakap. Jika Tuan Muda Ken tidak jatuh sakit, Oyang Lu pasti sudah menjadi Nyonya Ken sejak lama. Bagaimana bisa gilirannya? Giliran siapa? Tentu saja bukan giliranmu. Apa? Sejak kau diusir dari rumah oleh kakak Si terakhir kali, kau mulai menjadi semacam selebriti internet kelas rendah. Cepat usir dia. Kau, beraninya kau mendorongku. Nona Muda Neko boleh tolak sesuka hati kak. Aku ingin tahu pengaruh siapa yang kau andalkan. Kukira itu orang lain. Bukankah ini yang terkenal? Nyonya Muda Ken? Apa yang terjadi di sini? Mengapa resor ini milikmu? Apakah kau tidak mengizinkan orang datang ke sini? Kakak, apa yang kamu lakukan? Menyentuh orang-orangku. Jika orang-orangku menyinggungmu, tidak bisakah aku meminta maaf kepadamu saja? Aku tidak menerima permintaan maafmu. Sebagai figur publik, aku juga memikirkan keselamatan pribadiku. Apapun yang kamu lakukan, kamu tidak boleh memukul orang. Memukulmu bukanlah hal yang hanya sekali. Kenapa? Baru sekarang kamu mengeluh. Dasar jalang. Apa yang kau lakukan? Tahukah kau bahwa jika kau memukul seseorang di depan umum, aku bisa menuntutmu? Gugat aku. Dia adalah Oyang Lu. Hanya kamu. Masalah kau memukul seseorang barusan. Sudah kurekam semuanya. Setelah mengumpulkan bukti, polisi sudah dipanggil. Aku sekarang adalah Nona Yun pengacara. Tindak lanjut dari masalah ini akan kutindaklanjuti sepenuhnya. Direktur Lee, dialah yang memukul seseorang di resor. Anda tidak diterima di sini. Silakan segera tinggalkan Du Mountain Villa. Apa kamu punya hak untuk mengusirku? Kakak ipar, kau akhirnya di sini. Seseorang mencoba mengusir kakak Si.
Siapa yang begitu berani? Beberapa orang benar-benar tidak tahu malu. Bahkan ketika disuruh pergi, dia tidak mau minggat. Tapi tidak apa-apa. Mari kita pergi mendapatkan penilaian cedera. Dan kemudian kita bisa menuntutnya atas penganiayaan yang disengaja. Baiklah, kebetulan sekali nona muda ini punya waktu untuk bermain denganmu. Istri, apakah mereka menindasmu? Kau benar-benar memanggilnya istri. Bagaimana bisa kau? Kalau dia tidak memanggilku istri, apa dia harus memanggilmu istri? Di sini, siapa lagi yang tidak tahu aku istrinya? Qin Ruansheng, apakah kau sangat mencintai wanita ini? Dia adalah istriku. Tentu saja aku mencintainya. Dan juga, hanya istriku yang boleh memanggil namaku. Tolong jangan memanggilnya lagi di masa depan. Tidak peduli apa yang telah dilakukan istriku. Aku akan selalu mendukungnya. Apakah kau lupa betapa kita pernah saling mencintai? Saling mencintai. Saling cinta kau dan Yu menrekolusi jenayah. Pergi ke perusahaanku. Curi rahasia bagi Qin Rongsheng kan. Jangan berpikir bahwa apa yang kamu lakukan sebelumnya tidak diketahui oleh siapapun. Tidak menanganinya adalah karena aku ingin kamu hidup beberapa hari lagi. Tapi masalah ini tidak bisa diabaikan. Nona Ouyang, kami sekarang telah memperoleh bukti bahwa Anda menyuap saksi untuk memberikan kesaksian palsu, serta memanipulasi opini publik secara ilegal, dan menghalangi keadilan yudisial. Silakan ikut dengan kami. Nona Yunyo, kami telah menentukan bahwa Anda terlibat dalam kasus terkait dengan penjualan produk palsu melalui siaran langsung. Silakan ikut dengan kami. Perusahaan HD benar-benar layak menjadi perusahaan hiburan terkuat di dunia. Metode mereka cukup kejam, dan kecepatan mereka cukup cepat. Jadi istri apakah ini? Kamu memujiku. Baiklah, aku tidak akan mengganggu kencan kalian lagi. Mulai sekarang saat kalian berdua berkencan, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menghilang baik. Mulai sekarang, kamu menjauhlah dari istriku. Kamu sudah menjalin hubungan. Pergi dan bersama Tan Jiaoningmu. Kakak ipar, Tan Jiaoning dan aku, sama sekali tidak punya hubungan apa-apa. Justru karena tidak ada hubungan, sehingga dia masih bisa terlibat. Apakah kamu mengerti? Aku pikir Tan Jiaoning adalah orang yang cukup baik. Dia bukan tipeku. Aku juga tidak suka minum teh. Dengan sosok sepertimu, datar seperti landasan pacu bandara, siapa yang akan tertarik padamu? Bahkan jika aku adalah landasan pacu bandara, aku tetaplah wanita yang tidak bisa kau miliki. Apakah kamu lelah? Istirahatlah sebentar. Di mana Ling Er? Aku baru saja melihat mereka. Mereka berdua berpelukan. Apa secepat itu? Jika Ling Er bersamanya, dia pasti tidak akan diperlakukan dengan buruk. Kau masih sempat risau pasal orang ke? Bagaimana mereka bisa menjadi orang lain? Ling Er setidaknya memanggilku ipar. Tentu saja dia bukan orang luar. Aku tidak percaya Tan Jiaoning. Tapi aku percaya padamu. Jika kamu bilang itu bagus, maka itu bagus. Ngomong-ngomong. Nah karena memang begitu. Mari kita lakukan urusan kita sendiri. Beri mereka ruang. Dan biarkan mereka memiliki romansa yang baik. Apa kau serius? Apakah Anda pikir saya akan menganggap masalah ini sebagai lelukon? Jika dia benar-benar melingkar, maka grup Qin kita akan di sektor perhiasan. Bagaimana kita bisa mengangkat kepala lagi? Saat ini produk perhiasan perusahaan tidak punya pasar. Tidak mungkin ada kesalahan tentang ini. Saya pribadi melihat manuskripnya. Anda cari kesempatan untuk menyelidikinya. Baiklah. Nona Yu, bagaimana kamu punya waktu untuk mengundangku minum kopi? Kau sudah lama menikah ke dalam keluarga Ken, dan aku belum secara resmi mengundangmu untuk makan. Bagaimana kalau kita makan malam bersama malam ini? Aku sudah memesan restoran. Jika kamu hanya ingin mengundangku makan malam, tidak perlu. Aku harus pulang dan makan bersama suamiku. Tunggu sebentar. Aku datang hari ini memang untuk mendiskusikan sesuatu denganmu. Xiaoxi, aku dengar cinta pertama yang baru diluncurkan grup Yunmu dirancang oleh Melinka. Apa itu benar? Baru-baru ini kinerja perhiasan Qin menurun. Oleh karena itu, aku ingin kau memperkenalkanku. Kami juga ingin. Melinka merancang sepotong perhiasan. Aku tidak mengenalnya. Kau tidak mengenalnya. Kau tidak mengenalnya. Lalu bagaimana kau bisa memiliki desain Melinka? Jika memang merepotkan, kau bisa memberitahuku alamatnya saja. Aku akan pergi mencarinya sendiri. Jika kamu mencariku hanya untuk masalah ini, maka aku tidak tahu. Aku punya urusan lain yang harus diurus. Aku akan pergi sekarang. Berhenti di situ. Apa kau akan meninggalkan keluarga Ken begitu saja? Jangan main-main.
Apa kamu tidak pergi bekerja hari ini? Aku pergi bekerja setiap hari. Nak cari masa dengan istri. Selain itu, dibandingkan dengan pekerjaan, istriku jelas yang utama. Jangan main-main. Ini buruk ketua Yon, selalu bersama grup Yon, pemasok yang memiliki kemitraan baik dengan kami. Tiba-tiba mengatakan bahan yang kami butuhkan. Sementara ini kekurangan pasokan. Mereka tidak bisa memasoknya secara normal. Apa kamu sudah menemukan pemasok baru? Masih mencari. Namun, insiden ini, sepertinya seseorang sengaja mencoba untuk menentang keluarga Yun kita. Pagi ini seorang pemasok, secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa kekurangan bahan, sebab orang senyap manipulasi keadaan. Tujuannya adalah untuk menargetkan keluarga Yun. Kamu cari pemasok baru dulu. Sisanya akan aku tangani. Orang di balik ulah ini mungkin Yu Mengru. Apa yang ingin dia lakukan? Aku akan menanganinya. Dia bukan tandinganku. Kamu juga menghadapi banyak situasi sulit di perusahaan baru-baru ini, bukan? Dengan adanya Qin Rongseng di perusahaan, dia pasti menghambatmu kan? Masalah sekecil itu, suamimu pasti bisa menanganinya. Namun, istriku sangat cakap. Siapa yang mungkin bisa mengalahkanmu? Tapi jika ada yang berani menyentuhmu, bahkan sehelai rambut pun, aku nak diorang bayar dengan nyawa. Yu Mengru, kali ini dia membuatku kehilangan muka sepenuhnya. Dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia pasti akan mencari kesempatan untuk balas dendam. Ingat, bahkan jika langit runtuh, aku akan menahannya untukmu. Sudah waktunya untuk memberi Yu Mengru itu pelajaran setimpal. Lakukan dengan bersih. Ya, saya akan segera mengeluarkan larangan. Kamu ingin menggunakan aku sebagai batu loncatan untuk membiarkan putra harammu yang tidak berguna naik kekuasaan begitu. Kalau begitu aku akan lihat apakah kamu bisa mengatasinya. Mulai hari ini, semua pengumumanmu ditangguhkan. Pulanglah dan tinggal di rumah sebentar dulu. Kita akan bicara lagi setelah badai berlalu. Bukankah ini Kak Mengru? Bagaimana kau bisa dilarang begitu cepat? Bukan urusanmu. Jalan. Yunsi, pasti kau. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Suruh Yunsi keluar ke sini. Maaf jika Anda ingin bertemu ketua kami. Silakan buat janji temu terlebih dahulu. Sok penting. Ketua. Posisi yang direbut dari ayahnya sendiri. Duduk di sana. Apa kau tidak takut punggungmu sakit? Nona Yu tidak perlu khawatir tentang itu. Ketua kami. Duduk dengan sangat mantap. Hanya seorang asisten. Berani berbicara kepadaku seperti ini. Saya. Di perusahaan kami hanya membahas bisnis. Jika ini masalah keluarga, silakan pulang dan berkomunikasi langsung dengan ketua. Permisi. Saya harus bekerja. Silakan pergi. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mengusirku. Jangan pikir tempat ini adalah tempat di mana kau bisa bertindak lancang. Jalan. Apa aku seseorang yang bisa kau hina? Kau bahkan tidak tahu tempatmu, dan kau berani memukulku. Nona Yu, apa yang kamu lakukan? Kamu berani melukai orangku. Nona Yu, kamu pasti lupa. Pelajaran kemarin kan? Dan sekarang kamu di sini mencoba unjuk gigi. Dia hanya anjingmu. Kenapa aku tidak boleh memukulnya? Kamu harus mempertimbangkan orang, siapa yang kamu pukul. Baiklah, kamu berhasil memprovokasiku. The film Berhenti was berpura-pura. translated and Aku tahu itu. narrated by M Bagaimana Media. kau bisa begitu berani kemarin? Jadi kau membawa bala bantuan. Jangan terlalu sombong. Pantas saja, setelah bertahun-tahun ini, kamu masih belum masuk ke pintu keluarga Qin. Dengan IQ-mu, akan sulit bagimu untuk diakui bahkan dalam 10 tahun lagi. Bagaimana kalau begini? Kamu panggil aku Bibi Agung, dan mungkin aku bisa memberimu beberapa nasihat. Aku membenci. Apa kau pantas? Aku sarankan kau meminta maaf padaku. Kalau tidak, kau akan menyesal. Aku dengar. Rantai pasokmu bermasalah. Nona Yu memang punya caranya sendiri. Ranjang siapa yang dia panjat kali ini? Yunsi, kenapa kau mengamuk? Kursiku, kamu tidak pantas untuk duduk di atasnya. Aku sudah memberimu kesempatan barusan, tapi kamu tidak pantas. Usir dia. Lain kali siapa biar anjing ini masuk. Akan langsung dipecat. Kau, Yunsi, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Yunsi. Kak Si. Tolong tanda tangani dokumen ini. Mari kita pemanasan dulu. Sebarkan beritanya. Grup Yun kuartal berikutnya akan meluncurkan perhiasan seri kasih sayang yang mendalam. Ni bekerja sama dengan Master Jet Yun Yi. Benarkah, seri ini pasti akan menjadi sensasi yang lebih besar daripada cinta pertama? Kak Si, lihat, grup Yun kita menjadi tren lagi. Ya Tuhan, apakah itu Yun Yi yang saya kenal?
Apakah dia kembali dari masa pensiunnya? Grup Yon benar-benar luar biasa. Pertama cinta pertama lalu kasih sayang yang mendalam. Mereka sangat hebat dalam hal ini. Apakah direktur grup Yon benar-benar seberbakat itu sekarang? Bisakah mereka bahkan mengundang orang sehebat itu? Dilihat dari angka-angka ini, peluncuran kasih sayang yang mendalam pasti akan membawa grup Yon kita ke tingkat selanjutnya. Ngomong-ngomong, bagaimana urusan dengan Yun Shensing? Semua sampah di perusahaan itu, sudahkah semuanya dibersihkan? Kak Si harap tenang. Aku sudah menangani semua ini. Sangat bagus. Jangan buang terlalu banyak pikiran untuk sampah keluarga Yun. Sok berkuasa sekali. Untuk bertemu Anda sekarang, saya perlu janji temu. Sepertinya, para penjaga keamanan ini tidak berguna. Kamu bahkan bisa menerobos masuk seperti ini. Aku harus mengganti mereka lagi. Apa menurutmu dia bisa menghentikanku? Saya datang hari ini karena ada sesuatu yang penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Bukankah Anda sedang mencari endorser? Saya bisa menjadi endorser Anda secara gratis. Syaratnya adalah Anda mengatur pertemuan saya dengan Melinka. Apa yang membuatmu berpikir aku akan setuju padamu? Berdasarkan koneksi saya dan reputasi saya saat ini, ada banyak orang di luar sana yang bahkan tidak bisa membuat saya menerima. Apalagi yang harus Anda pilih-pilih. Banyak orang mengundangmu. Tapi reputasimu saat ini pasti sudah menurun drastis dari sebelumnya kan? Proyek-proyek perusahaanmu pasti sudah diberikan kepada orang lain semua kan? Jangan berasumsi bahwa Qin Ruanxing mendukung Anda. Seorang pria yang sudah bertahun-tahun tidak aktif. Kemampuan apa yang mungkin dia miliki? Saya menyarankan Anda untuk sebaiknya mengakui kenyataan. Apa kamu bahkan pantas menjelek-jelekan suamiku? Kamu seorang simpanan yang naik pangkat. Masih berani berlaga di depanku. Apa kau sudah lupa diri? Kau ingin menjadi juru bicara grup Yon. Kau tidak pantas. Kau sangat ingin bertemu Melinka. Kenapa kau tidak minta kekasihmu membantumu mencarinya? Apakah Anda mengatakan sekarang bahwa Anda ingin benar-benar menyinggung saya? Apa kau pikir aku tidak berani menyinggungmu? Atau kau terlalu menganggap dirimu penting? Aku memberitahumu. Priaku, meskipun dia punya kekurangan, bukan tempatmu untuk mengkritiknya. Bertemu Melinka itu mustahil. Kau ingin menjadi juru bicara grup Yon kami. Kau tetap tidak pantas. Jangan tidak tahu berterima kasih. Pikir sebab grup Yon dah oke kah? Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu benar. Pencapaian grup Yon saat ini disebabkan olehku. Aku berani cakap macam tuh. Membuktikan bahwa aku memiliki kemampuan seperti itu. Sekarang, mari kita selesaikan masalah di antara kita. Di dunia ini, tak ada siapa boleh burukkan suami aku. Berdasarkan ini saja, aku bisa membuatmu dari sini merangkak keluar dan tidak pernah mendapatkan pekerjaan lagi. Berhenti mencoba mengintimidasi saya di sini. Seberapa mampukah Anda sebenarnya? Bukankah Anda hanya mengandalkan Qin Ruanxing? Apakah Anda pikir saya benar-benar takut pada Anda? Aku akan memberitahumu apa arti ketakutan yang sebenarnya. Panggil petugas keamanan. Apa yang ingin Anda lakukan? Ada apa sekarang? Sekarang kau takut. Apa yang saya takuti? Apakah saya takut Anda akan memakan saya? Aku tidak mungkin memakanmu. Aku takut merasa jijik. Apa yang kukatakan terakhir kali? Untuk tidak membiarkan wanita ini menginjakan kaki di grup Yon lagi. Bahkan anjing pun bisa dikendalikan. Tapi kau tidak bisa mengusir satu wanita begitu. Siapa yang Anda sebut anjing? Bawa dia keluar. Kalian semua lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Yunsi, saya tidak akan membiarkan Anda lolos. Dasar jalang. Saya pasti akan mendapatkan semua yang menjadi milik saya. Tunggu saja. Berita terbaru. Yu mengerusang Nyonya Nain ke tampuk kekuasaan, menyebabkan kematian istri Sar. Putra tidak sahnya yang berusia 18 tahun terungkap. Setelah kehebohan mereda, semuanya akan baik-baik saja. Siapa yang akan mengingat ini selamanya? Lagi pula, sekarang ada banyak sekali berita hiburan. Mengapa mereka harus terus membahas masalah saya? Apakah Anda belum mengerti? Tidakkah Anda tahu siapa yang telah Anda sakiti? Masalah ini jelas menargetkan Anda. Dan terakhir kali, mereka tidak sepenuhnya menghancurkan Anda. Anda seharusnya bersyukur. Tapi sekarang Anda telah menyinggung mereka secara langsung. Mengenai situasi saat ini, saya tidak berdaya sekarang. Perusahaan juga telah memutuskan untuk membekukan Anda. Jangan hubungi saya lagi. Tidak, halo. Seng, Jen apa Shen? Beraninya Anda menelepon saya. Kekacauan besar apa yang telah Anda sebabkan pada saya? Apakah Anda tidak punya otak? Anda segera urus masalah daring itu. Anda tangani dengan baik untuk saya. Saya tidak ingin saat ini menyebabkan masalah apapun. Saya juga tidak menyangka dia akan memiliki kemampuan yang begitu hebat. Saya hanya ingin dia memperkenalkan saya kepada Melinka. Seng, saya benar-benar sudah kehabisan akal sekarang. Anda harus membantu saya.
Bagaimana mungkin saya bisa membantu Anda? Saya bahkan tidak bisa melindungi diri saya sendiri baik. Itu apa itu tadi? Siapa yang baru saja Anda katakan Anda telepon? Yunsi itu. Bukankah Anda memberitahu saya sebelumnya bahwa Anda curiga dia adalah Melinka? Jadi saya pergi mencarinya. Dia bahkan menyombongkan diri bahwa dia sama sekali tidak takut pada Anda. Kamu masih bangun. Menunggumu. Apakah kau sibuk 2 hari terakhir ini? Aku lihat kau pulang sangat larut. Sesibuk apapun aku, selama aku bisa melihatmu ketika aku pulang, aku langsung terisi penuh kembali. Oh iya, apakah yang terjadi pada Yu Mengru adalah perbuatan-mu? Ya. Aku sudah melepaskannya terakhir kali, tapi dia masih nekat datang menggangguku. Baiklah, mari kita abaikan dia. Oh iya istri. Biarkan aku menanyakan sesuatu padamu. Haruskah aku memanggilmu Yun Shijiu? Atau Melinka? Atau Lan? Kau sudah tahu. Ya, kakekku. Dia benar-benar melakukan hal yang hebat. Dia menemukan untukku istri dengan banyak identitas. Aku sangat menyukainya. Oh iya, kita belum mengadakan pernikahan dengan layak. Setelah kita selesai dengan urusan yang sekarang, mari kita adakan satu. Baiklah, terlalu lelah. Istirahatlah dulu. Aku akan mandi. Qin Ruanxiang, teleponnya. Kamu yang jawab. The film was Halo. translated Halo, and apakah ini Nyonya? narrated by Tolong M segera Media. beritahu Tuan Muda. Kondisi jantung Tuan Tua telah kambuh. Ada apa? Hari ini Tuan Zheng dan Cik Yu balik rumah lama. Bersikeras memaksa Tuan Tua untuk mentransfer saham yang dia pegang kepadanya. Tuan Tua dalam kemarahan berdebat dengan Tuan Muda Zhen. Setelah itu, Aku mengerti. Istri, Qin Ruanxiang kakak terkena serangan jantung. Dia sedang diresusitasi di rumah sakit. Mari kita cepat ke sana. ayo pergi. Operasi pasien saat ini berbahaya. Kami perlu menandatangani formulir persetujuan operasi. Apa maksud Anda? Pasien sebelumnya menjalani operasi bypass. Ada risiko tertentu. Oleh karena itu, tanda tangan diperlukan. saya tidak akan menandatangani. Situasinya sangat serius sekarang. Bagaimana jika dia pingsan di meja operasi? Siapa yang akan menanggung tanggung jawab ini? Kecuali Yun Shijiu datang. Saya tidak percaya orang lain. Karena Anda menolak untuk menandatangani, saya harus memindahkan pasien ke unit perawatan intensif. Mengapa Anda menatap saya seperti itu? Itu bukan urusan saya. Binatang. Kau berani memukulku juga. Kau benar-benar tidak berbakti. Pukulanku padamu itu ringan. Jika sesuatu terjadi pada kakekku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kau betul rasa apa kau buat perbuatan kotor itu? Aku tidak punya bukti. Xiao Xiang, pergi periksa kakak dulu. Jalan. Aku. Sepertinya kau benar-benar tidak takut mati. Apa kau tahu orang macam apa yang paling kubenci? Jika sesuatu terjadi pada orang tua itu hari ini, aku pasti akan membuatmu menyesal. Anda. Yunsi, bukan urusan anggota Qin macam kau nak cakap. Kau berani memukul wanitaku. Apakah kau tahu urutan senioritas yang benar? Dia itu siapa sih? Mencampuri pernikahan orang lain. Pihak ketiga yang naik pangkat. Bagiku dia bahkan tidak seharga sehelai rumput. Qin Rongxiang, aku lihat kau masih belum melepaskan niat jahatmu. Apa kau pikir dengan memaksa kakek, keluarga Qin akan menjadi milikmu? Xiao Shen, aku ayahmu. Bisakah kau membiarkannya berbicara kepadaku seperti ini? Aku hanya melihat bahwa kamu tidak menghormatinya lebih dulu. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Dia Yunsi adalah istriku. Apakah kau mencoba memberontak? Kau Pernah kau jalankan tanggung jawab ayahku? Mereka bilang bahkan harimau tidak akan memakan anaknya. Pikirkan baik-baik sendiri, apa yang telah kamu lakukan padaku selama bertahun-tahun ini. Kau susah payah nak kawin keluarga Qin kami. Apakah hanya untuk membuat kami saling bertengkar? Aku tidak pernah setuju kau menikahi Xiao Sheng sejak awal. Wanita tanpa tata krama sepertimu, kau harus bergantung pada Xiao Sheng untuk melindungimu seumur hidup. Sekarang, setelah kau lihat Xiao Xiang sudah bangun, dan rencanamu hancur, kau putus asakan. Benda apa? Xiao Shen, apakah kau akan membiarkan wanita seperti ini mempermalukanku? Aku adalah ayahmu. Selama bertahun-tahun kau terbaring di tempat tidur. Aku dengan cermat mencari orang untuk merawatmu. Aku tidak mengharapkan rasa terima kasihmu. Tapi, kau tidak boleh membiarkan orang luar menyerangku kan? Apa kau berani bersumpah bahwa penyakitnya tidak ada hubungannya denganmu? Apa maksudmu? Sudah lama aku memberitahumu. Bila buat sesuatu kena tutup jejak betul. Tapi kau tidak mau mendengarkan.
Yang membuat nona muda ini sangat tidak senang. Jika nona muda ini tidak senang, kau harus membayar harganya. Apa yang ingin kau lakukan? Kau seharusnya tahu. Apa kau buat nih susahkan Xiao Shen? Xiao Xiang, ayahmu juga melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apapun yang terjadi, Yunxi seharusnya tidak berbicara kepada ayahmu seperti itu. Pantas saja Qin Rongsheng menjadikanmu simpanannya. Penampilanmu tidak bagus, tapi kemampuanmu mengalihkan kesalahan adalah kelas 1. Karena kalian semua bilang aku bukan anggota keluarga Qin. Kalau begitu mari kita perjelas semuanya. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu tentang trik yang kau mainkan di balik layar, menjegal keluarga Yun. Apa kau tahu bahwa aku bisa membuatmu membusuk di penjara? Xiao Xiang, dengarkan apa yang dia katakan. Wanita yang tidak sopan seperti ini sama sekali tidak pantas memasuki pintu keluarga Ken. Aku tidak ingin mengatakan hal yang sama 2 kali. Xiao Xiang, apakah Anda benar-benar akan demi wanita ini memutuskan hubungan sepenuhnya dengan ayahmu? Bukankah itu yang kalian The semua film was inginkan? translated Untuk mencelakaiku and sampai mati, narrated by sehingga M kedua Media. anak harammu bisa mewarisi semua milik keluarga Qin. Benar. Mari kita bertaruh hari ini. Dalam waktu 5 menit, harga saham grup L yang dipegang Qin Rongsheng akan mulai jatuh. Kau. Halo. Tuan Muda Qin Group M sedang mengalami kekacauan besar. Rencana kita sebelumnya, haruskah kita melanjutkannya? Tentu saja lanjutkan. Karena ini yang ingin dimainkan istriku. Biarkan dia menikmati dirinya sepenuhnya. Semua saham grup L. Jual pendek semuanya. Ya. Ketua Qin, saham perusahaan kita telah anjlok. Jika terus jatuh, perusahaan akan bangkrut. Apel. Yunxi. Sebenarnya kau ini siapa? Bagaimana mungkin kau bisa memanipulasi harga saham? Apakah kau tahu bahwa melakukan ini sama saja bermain api? Jika kau memohon padaku sekarang, aku mungkin masih mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kalau tidak, kau akan kehilangan segalanya. Kau. Awalnya urusanmu. Aku tidak ingin ikut campur, tapi kalian berdua, dengan sikap sok benar kalian, membuatku sangat tidak senang. Jika aku melakukan ini, apakah kau akan sangat kesal? Tidak. Kau yang bertanggung jawab atas grup L. Dan aku yang bertanggung jawab membeli di titik terendah. Qin Rongsheng, kau bahkan tidak menyisakan anakmu sendiri. Apakah kau ini manusia? Berhenti memfitnah orang di sini. Hal-hal tanpa bukti. Berhenti menyebarkan omong kosong di sini. Aku adalah ayahnya. Bagaimana mungkin aku menyakiti putraku sendiri? Tapi kau, sejak kau datang ke keluarga Qin kami, berapa banyak masalah yang telah kau timbulkan bagi kami. Sekarang, kau coba gaduhkan ayah anak lagi ke. Kau berlumuran darah kotor. Apakah aku masih perlu mengkritikmu? Kau dulu puncamak Xiao Sheng, lompat bangunan. Dan sekarang kau menyakiti Xiao Sheng lagi. Apa bedanya kau dengan binatang buas? Qin Rongsheng, sekarang kau telah kehilangan segalanya. Semua usaha bertahun-tahun itu sia-sia bukan? Biarkan kau bersekongkol. Kau. Seng, ada apa dengan Anda? Dokter? Qin Rongsheng, tidak lagi cocok menjadi direktur Grup Qin. Bagaimana kalau kau mengambil alih situasi keseluruhan? Perusahaan ini adalah hasil kerja keras kakak seumur hidup. Kita tidak bisa membiarkannya hancur di tangan Qin Rongsheng. Aku akan mendengarkanmu. Kakek. Kakek fokus saja beristirahat dengan baik. Urusan perusahaan, serahkan padaku. Sekarang saya umumkan. Semua saham atas nama saya. Semuanya dialihkan kepada nama Qin Rongsheng. Mulai sekarang, semua urusan perusahaan akan sepenuhnya ditangani olehnya. Tidak. Aku menolak menerima ini. Keputusan yang saya buat ini, apakah kamu benar-benar akan menentangnya, pengacara Son? Silakan lanjutkan. Baiklah Tuan Tua. Nyonya muda ada yang tidak beres. Ketua Qin pergi ke rumah sakit dan membuat keributan. Tuan Tua tidak tahan dan pingsan lagi. Apa? Ling Er, suruh Oh yang membawa timnya segera. Kondisi Tuan Tua tidak bisa ditunda lagi. Jika kita menunda lebih jauh, APRISI akan menjadi semakin sulit. Seberapa yakin Anda? Saat ini, hanya 40%. Tapi jika Yun Shijiu yang melakukan operasi, tingkat keberhasilannya akan mencapai 70%. Jadi, Anda harus segera menghubungi Yun Shijiu, kecuali dia datang. Jika tidak, aku tidak akan mengatasi itu. Tapi Ken, cukup. Jadi kau berniat untuk menolak membiarkan kakek menjalani operasi. Kondisi fisik Tuan Tua tidak dapat menahan ketegangan lebih lanjut. Bagaimana jika operasinya gagal? Kau hanya menerima.
Operasi yang dilakukan secara pribadi oleh Yun Shijiu benarkah? Tepat sekali. Aku hanya memiliki keyakinan padanya. Besok, Yun Shijiu akan datang langsung ke lokasi untuk memeriksa kakek. Aku tertidur. Bagaimana kau bisa tertidur di sofa? Kau tahu kau bisa dengan mudah masuk angin seperti ini kan? Kau baru saja kembali. Ya. Perusahaan sedang ada sedikit masalah. Masalah internal. Lebih serius dari yang kubayangkan. Sangat rumit. Kalau begitu, bisakah aku membantu dengan cara apapun? Bukan apa-apa. Masalah kecil ini, aku bisa mengatasinya. Kalau The begitu, film was pergilah tidur. translated and Aku akan pergi mandi. narrated by M Media. Aku akan menjawab telepon. Kakak Si, Oyang tampaknya sudah kembali ke negara ini kemarin. Dia akan pada pukul 11. Dia akan pergi ke rumah sakit untuk mencari Anda. Baiklah, Nyonya muda, ada yang tidak beres. Sebuah pemberitahuan datang dari rumah sakit. Tuan tua tiba-tiba jatuh sakit. Dia sudah didorong ke ruang operasi. apa? Berapa lama lagi yang kau butuhkan? Sekitar setengah jam. Baiklah, aku akan menunggumu di rumah sakit. Tuan Kie, bukannya kami tidak mau mengoperasinya. Itu karena Yon Shiju belum ditemukan. Bagaimana Anda menangani masalah ini? Yon Shiju masih belum ditemukan bahkan sampai sekarang. Jika terjadi sesuatu pada ayahku, rumah sakit Anda tidak akan dapat melanjutkan operasi. Tuan Qin Rongxiang, aku bisa mendengar suaramu dari jauh. Apakah kau benar-benar cemas? Atau kau khawatir mereka akan mengoperasi kakek? Apa yang kau lakukan di sini? Apa urusanmu? Kapan aku menyatakan, kami tidak akan mengoperasi tuan tua? Yang terbaring di sana adalah ayahku. Tubuhnya tidak dapat menahan ketegangan seperti itu. Aku akan mencari seseorang yang mumpuni untuknya. Untuk melakukan operasi. Agar dia tidak terlalu menderita. Ada apa? Jangan khawatir. Dion Shijiu pasti akan secara pribadi mengoperasi kakek. Kau pikir kau ini siapa? Kau pikir kau bisa menemukannya hanya dengan mengatakannya? Pergi bersiaplah. Yun Shijiu akan segera tiba. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Pergi. Kami tidak memenuhi syarat untuk melakukan operasi padanya. Siapa yang menyatakan sebaliknya? Bukankah ini dekan? Masuklah segera. Suruh orang sediakan barang operasi. Sekarang bersiaplah untuk mengoperasi pasien. Baik. Nona Yon, Anda bisa masuk dan bersiap sekarang. Sudah kubilang, Yun Shijiu akan secara pribadi mengoperasi kakek. Bagaimana dengan itu? Itu adalah sanggahan yang cepat bukan? Skornya, aku akan menyelesaikan perhitungan ini denganmu nanti. Dekan. Bagaimana Yunsi bisa masuk ruang operasi? Pengetahuan apa yang dia miliki? Jika terjadi sesuatu pada ayahku, bisakah Anda menanggung tanggung jawab ini? Apakah Tuan Qie belum tahu? Nona Yun adalah Yun Shijiu. Kali ini, dia sendiri yang akan mengoperasi Tuan Besar Qie. Operasinya pasti akan berhasil. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir. Istri. Bagaimana? Jangan khawatir, kakak baik-baik saja. Operasinya sangat sukses. Dia hanya perlu istirahat dan pulih dengan baik. Kau sudah bekerja keras. Ayo pulang. Xiao Si. Kamu menikah ke dalam keluarga Kim kami. Adalah keberuntungan bagi Xiao Seng. Saya awalnya berpikir, Xiao Seng bisa bangun. Karena pernikahan yang membawa keberuntungan, saya tidak menyangka. Itu sepenuhnya adalah pencapaianmu. Kakek, itu karena kesehatanmu yang prima. Kau harus beristirahat dengan baik selama waktu ini. Orang tua ini telah gagal dalam membesarkan putranya. Kakek, ada beberapa hal yang tidak pantas untuk kukatakan. Tapi aku tidak suka menyimpan hal-hal untuk diriku sendiri. Aku harap kau tidak akan marah ketika aku mengatakannya. Kali ini, Qin Rongxiang. Apa yang dia lakukan benar-benar keterlaluan. Aku sudah memberinya pelajaran. Kakek, selama periode ini, tolong jaga dirimu baik-baik. Aku pasti akan membuat Qin Rongxiang tidak punya tempat untuk berdiri selamanya. Ketua Qin ini buruk. Dana yang Anda jamin tidak bisa diajukan untuk pinjaman.
Perusahaan kita sedang dalam krisis keuangan. Sekarang kita bahkan tidak bisa membayar gaji. Banyak karyawan sudah melapor kita ke Biro Tenaga Kerja. Baiklah, The film was translated and narrated by M Media. atur pertemuan dengan Ketua Wu untukku. 3 hari kemudian. Lokasi, Yihesai. Aku ingin lihat siapa yang punya kemampuan hebat untuk berulang kali terus-menerus mengincarku. Tuan Kie, Anda dicurigai melakukan penggelapan pajak berskala besar, korupsi dan penyuapan, dan penggalangan dana ilegal. Mohon ikut kami sekarang untuk penyelidikan. Kami punya bukti untuk memastikan bahwa Anda dicurigai melakukan percobaan pembunuhan. Mohon ikut kami untuk membantu penyelidikan. Siapa? Kalian semua. Kalian tahu siapa aku. Aku tidak peduli siapa Anda. Selama Anda melanggar hukum, Anda harus menerima hukuman yang pantas Anda dapatkan. Ayah. Bukankah ini yang kau sebabkan sendiri? Apa yang ingin kau lakukan? Bagaimana menurutmu? Yonsi. Apa yang kau pikirkan bukanlah kebenaran. Semua yang kulakukan adalah demi keluarga Qian. Adalah demi Xiao Shen. Jadi, seorang ayah meracuni putranya. Seorang ayah merebut perusahaan putranya. Berhenti bersandiwara munafik di sini. Aku merencanakan untuk diriku sendiri. Apa salahnya dengan itu? Selain memberiku kehidupan. Apalagi yang telah kau berikan padaku. Untuk maju, kau bahkan akan membunuh putramu sendiri. Hal-hal tanpa bukti. Berhenti bicara omong kosong di sini. Apakah kau pikir jika aku tidak punya bukti, aku akan berdiri di sini menuduhmu? Bajingan. Aku lihat kau benar-benar seseorang yang tak titis air mata sampai nampak peti mati. Apakah kau tidak penasaran? Apakah aku punya bukti? Kalau begitu aku akan menuduh Qin Rongxiang. Buka matamu dan lihatlah baik-baik. Ini adalah catatan obat-obatan terlarang yang kau suruh orang beli secara berkelompok. Apakah kau pikir dengan menghancurkan hal-hal ini, tidak ada yang akan tahu? Jangan khawatir. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Baiklah. Ya karena istriku melindungiku. Aku akan dengan nyaman menjadi simpananmu.